Melahirkan anak bos arogan. Part 18. Menyerah. Sarah berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menanyakan apa yang selama ini ingin dia utarakan kepada Wisnu. Namun, laki-laki itu justru memberikan isyarat agar dirinya diam. Hati Sarah makin tidak keruan karena takut jika Wisnu memberikan kebenaran yang menyakitkan. Kini, Sarah mencoba pasrah dengan apa yang akan Wisnu sampaikan. Dia juga sadar bahwa cinta sang suami tidak pernah ada untuknya. Wisnu telah mengakui semuanya sejak awal pernikahan mereka. Hati dan perasaannya hanya untuk Sandra seorang. Wisnu pun menjauhkan jari telunjuk kanannya dari bibir Sarah. Dia menggenggam erat jemari wanita itu sambil menunjukkan tatapan sendu. Dia ingin mengatakan apa yang seharusnya Sarah ketahui. "Saya benar-benar minta maaf." Wisnu mengucapkan kata maaf itu dari lubuk hati yang paling dalam. "Maaf untuk apa, Mas?" "Apa, Mas?" Saya nggak sanggup mengeluarkan kata-kata itu. Sarah tetap tidak mampu menanyakan sesuatu yang akan membuat hatinya sakit. "Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Sekarang, saya akan mengatakan satu kenyataan padamu." Wisnu menghela napas. Dia sudah yakin untuk mengatakan kebenaran kepada Sarah. "Sebenarnya, saya pernah melakukannya bersama Sandra." Akhirnya, laki-laki itu berhasil mengeluarkan apa yang selama ini dia simpan. "Melakukan apa, Mas?" Hati Sarah mulai sakit. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. "Itu artinya Mas melakukannya secara bergantian dengan saya dan Mbak Sandra." Sarah pun menjauhkan jemarinya dari genggaman Wisnu. Dia segera beranjak dari sofa menuju tempat tidur. Wisnu tidak ingin ada salah paham antara apa yang terjadi sebenarnya dengan pikiran Sarah. Dia pun menghampiri wanita itu dan memberikan penjelasan. Dia berharap agar Sarah bersedia memberikan maaf. "Ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Wisnu berlutut di depan Sarah yang kini duduk di pinggir ranjang. "Apa yang Mas lakukan?" Sarah memegang lengan Wisnu, lalu memintanya duduk di tempat tidur. Dia tidak tega melihat laki-laki itu berlutut di depannya. "Saya melakukannya dulu saat baru awal pacaran dengannya. Setelah itu gak pernah lagi. Hanya sekali." Wisnu akhirnya mengungkapkan kebenaran yang sangat menyakitkan Sarah. "Hanya Mas melakukan dosa besar dan menyebutnya dengan kata hanya. Saya gak ngerti dengan jalan pikiran Mas. Saya sakit mendengar pengakuan Mas." Dada Sarah sesak. Dia tidak mampu menahan air matanya agar tidak jatuh. "Saya benar-benar minta maaf." Wisnu meraih tangan Sarah, tetapi langsung ditepiskan. "Kamu jangan nangis." Sekarang, Sarah baru mengerti kenapa Wisnu sangat mencintai Sandra. Kedua insan itu telah melakukan hubungan yang tidak pantas saat masih bersama dulu. Sarah kini tidak yakin lagi apakah dirinya mampu untuk merebut hati suaminya itu. Ketulusan dan kesucian cinta yang Sarah miliki untuk Wisnu dibalas dengan kenyataan yang sangat pahit. Kini, dia merasa jijik setelah mengetahui pasti apa yang ada dalam pikirannya selama ini. Dia tidak sanggup membayangkan apa yang telah Wisnu perbuat bersama Sandra. Dia berpikir bahwa harapan untuk mendapatkan cinta sang suami sudah tidak mungkin lagi, sebab terbukti hingga saat ini laki-laki itu masih menerima telepon Sandra. Sarah ingin mengubur dalam-dalam harapan untuk memiliki Wisnu seutuhnya. Kelembutan dan kesabaran yang dia tunjukkan selama ini hanya mampu mengubah kekasaran Wisnu. Namun, dia tidak sanggup mendapatkan cintanya. Dia tidak tahu kalau saat ini
Wisnu telah memiliki cinta untuknya. Namun, laki-laki itu masih saja belum mengungkapkan perasaan yang dia miliki. Wisnu tetap menunggu waktu yang tepat setelah menyelesaikan hubungannya dengan Sandra. Usia kehamilan Sarah kini memasuki 7 bulan. Dia makin bersyukur dengan anugerah yang dia dapatkan. Namun, dia belum mampu menerima kenyataan tentang hubungan yang terjalin antara Wisnu dan Sandra hingga saat ini. Wisnu masih tetap berhubungan dengan wanita masa lalunya, walaupun hanya melalui telepon. Sarah akhirnya memilih menjaga jarak dengan Wisnu. Dia berpikir kalau dirinya telah kehilangan harapan untuk mendapatkan cinta laki-laki tersebut. Wisnu merasa bersalah karena kejujuran yang dia ungkapkan 2 bulan yang lalu telah menciptakan rasa sakit. Terbukti saat ini hubungannya dengan Sarah menjadi renggang. Sarah bersikap biasa saja di depan Wisnu. Dia ingin berusaha menghapus rasa cinta yang telah tumbuh, walaupun kenyataan kalau usaha itu sangat menyakitkan. Sarah merasa tertekan hingga berpengaruh pada kesehatannya yang sering menurun. "Kamu makin pucat, sayang. Kurusan juga." Bu Siska selalu menyadari apa yang terjadi terhadap Sarah. "Iya, Mi. Aku juga merasa kalau Kak Sarah kurang sehat." Jessie turut menimpali. Wanita itu kini telah menerima Sarah sebagai kakak iparnya. Bahkan mereka menjadi sangat akrab. Jessie telah menyadari perbuatannya selama ini. Dia menyesal karena merusak rumah tangga orang lain. Dia pun memutuskan hubungan dengan Anjas dan mengundurkan diri dari kantor yang sama dengan laki-laki itu. Di samping itu, Jessie juga baru sadar akan perhatian Sarah terhadap dirinya. Sang kakak ipar selalu memberikan dukungan kepadanya hingga dia mampu melupakan Anjas. Baginya, Sarah adalah wanita yang sangat lembut dan sabar. "Saya juga merasa lemes banget akhir-akhir ini, Mi. Mungkin karena nggak selera makan." Sarah sangat terharu dengan perhatian Bu Siska dan Jessie. "Kamu kenapa, sayang? Apa yang kamu pikirkan? Mami lihat wajah kamu seperti orang tertekan. Apa Wisnu bersikap jahat padamu?" Bu Siska penasaran melihat tubuh Sarah yang makin kurus. "Enggak, Mi. Saya dan Mas Wisnu baik-baik aja." Sarah tidak ingin memberitahukan seperti apa hubungannya dengan Wisnu akhir-akhir ini. "Kamu mau makan sesuatu? Nanti Mami minta Wisnu belikan setelah pulang kantor." Bu Siska selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada Sarah. "Belikan apa, Mi?" Tiba-tiba Wisnu hadir di taman belakang, di mana Bu Siska, Jessie, dan Sarah sedang bersantai sambil berbincang. "Kamu udah pulang? Tumben cepat." Bu Siska memberikan balasan. Dia heran melihat Wisnu pulang kantor 1 jam lebih cepat dari biasanya. "Iya, Mi. Tiba-tiba kangen sama anak saya." Wisnu melirik Sarah. "Bilang aja ingin bermesraan sama istri." Bu Siska dan Jessie sangat mengerti dengan apa yang Wisnu pikirkan. Kedua wanita tersebut memilih beranjak dari tempat itu. Sementara Wisnu langsung duduk di samping Sarah. Sarah berusaha bersikap tenang di dekat Wisnu. Namun, dia tetap ingin menjaga jarak karena beberapa hari ini laki-laki itu sudah berani mengusap perutnya. Dia tidak ingin larut dalam perasaannya. "Maaf, Mas. Saya mau mandi." Sarah pun berdiri. Namun, sebelum dia melangkah, Wisnu meraih tangannya. "Kenapa kamu menghindari saya? Kamu masih marah?" tanya Wisnu. "Untuk apa saya marah? Kemarahan saya tidak akan mampu mengubah perasaan Mas terhadap Mbak Sandra. Saya hanya ingin menata hati dan berhenti berharap." Sarah berusaha tegar mengucapkan kalimat tersebut kepada Wisnu. "Kenapa kamu ngomong seperti itu?" Wisnu pun berdiri.
lalu memegang kedua lengan Sarah. Itu kenyataan, Mas. Mas juga pernah bilang kalau Mas hanya mencintai Mbak Sandra. Sarah mengingatkan kembali apa yang dulu Wisnu katakan. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Wisnu. Laki-laki itu pun meraih benda tersebut dari saku kemejanya. Terdapat nama Sandra di layar. Sarah juga tahu itu. Hati wanita itu makin sakit. Angkat aja, Mas. Kasihan Mbak Sandra menunggu. Sarah berusaha kuat. Dia mengembangkan senyuman. Wisnu pun menerima panggilan masuk dari Sandra. Wanita itu meminta Wisnu menemui dirinya di tempat favorit mereka. Dia mengaku ingin membicarakan sesuatu hal yang sangat penting tentang hubungan mereka. Mendengar permintaan Sarah, Wisnu merasa yakin untuk mengungkapkan kebenaran kepada wanita tersebut. Dia ingin mengakui kenyataan kalau dirinya telah memiliki istri yang saat ini sedang hamil. Dia pun menyanggupi permintaan Sandra. Dia berpamitan kepada Sarah untuk menemui Sandra. Mendengar pengakuan suaminya, Sarah merasa menjadi istri yang tidak pernah diharapkan sama sekali. Dia hanya terdiam melihat kepergian laki-laki itu. Setelah tiba di kafe favoritnya dan Sandra, Wisnu pun segera menunggu di meja yang telah dipesan. Beberapa menit kemudian, wanita yang dulu menghiasi hidup Wisnu akhirnya muncul juga. Namun, dia datang tidak sendirian, tetapi bersama seorang laki-laki dan anak perempuan. Wisnu bingung melihat kehadiran Sandra. Dia tidak tahu siapa kedua orang yang kini bersama wanita itu. Namun, dia berpikir bahwa tujuannya bertemu Sandra adalah untuk mengatakan kebenaran tentang Sarah. Sementara di tempat lain, Sarah memilih masuk kamar setelah Wisnu pergi menemui Sandra. Saat ini, dia kembali bersedih dan menangis karena merasa tidak dianggap. Dia berpikir kalau Wisnu tetap memilih Sandra. Ternyata aku tidak berhasil membuatmu jatuh cinta padaku, Mas. Wanita yang ada di hatimu hanya Mbak Sandra. Kamu menjadikanku tetap sebagai pelarian semata seperti dulu. Mungkin aku tercipta bukan untukmu. Begitu batin Sarah. Dia merasa kalau kekalahan kini sudah jelas ada di depan matanya. Tindakan apa yang akan Sarah lakukan ke depannya?